Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Daulay SPDI dengan NIM 0314237053. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 batch 2 UIN Sumatera Utara Medan. Saat ini saya sebagai guru bidang studi pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri 02 Seli Jangkar. Saya akan melaksanakan praktikum UKIN di kelas 5 SD dengan materi pembelajaran meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Saya menggunakan metode make a match dengan alat peraga, indeks, card, marks. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Baik, Luar biasa. Alhamdulillah ya. Pada hari ini melihat wajah-wajahnya pada ceria ini. Ya, yang perempuan jadi cantik, yang laki-lakinya ganteng-ganteng sekali ya pada pagi hari ini. Baiklah, anak ibu sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran ya, pendidikan agama Islam pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, doanya Ibu pimpin. Semuanya angkat tangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Oke, anak-anak ibu sekalian, ya, ibu perhatikan ada kursi yang kosong ini, ya, ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Sajid Zarkashi Pulungan. Gak ada, mana dia ya? Kalau di keterangannya di sini ada Sakit, ya, Sajid Sakit. Terus, Apik Kabesih nih. Ada dengar suaranya? Ya, ya. Safira, Anda ini. Ada Bu. Iya. Ada Jedet. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ada 2 orang kita pilih. Nah, baiklah anak-anak ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking. Ya, kita penyegaran dulu. Ya. Ice breakingnya masih ingat tepuk variasi? Masih. Tepuk 1, iya. Ya, pakai ini ya. Ya, kita mulai tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar hari ini? Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Oke, siap berkonsentrasi hari ini? Alhamdulillah. Ya. Nah, di sini ya, kita perhatikan. Ya, kita akan mulai pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, di sini nanti Ibu akan menyampaikan tentang keunggulan Al-Quran, ya, sebagai kitab terakhir. Terus nanti di sini akan Ibu menjelaskan tentang
Jadi pada hari ini kita nanti akan buat satu permainan indeks card match ya, bermain kartu ya. Dan berikutnya adalah kita akan sama-sama menyimpulkan ya, menyampaikan kesimpulan materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Ini juga Ibu ingatkan kembali bahwa sebelumnya kita juga punya kesepakatan kelas ya. Masih ingat? Nah, di sini Ibu ingatkan kembali bahwa fokus memperhatikan penjelasan guru ya. Tidak mengganggu teman ketika belajar, jangan ganggu temannya. Ya, mengangkat tangan apabila ingin menyampaikan pertanyaan, ya biar sopan. Dan meminta izin apabila ingin keluar kelas, ya. Minta izin terlebih dahulu. Oke, baiklah, anak-anak Ibu. Nah, di sini kita akan memulai pelajaran tentang Al-Quran, ya. Ibu tanya dulu anak-anak Ibu, ya. Siapa yang punya Al-Quran di rumahnya? Saya, Bu. Ada yang nggak nunjuk? Yang tidak nunjuk hari ini apakah nggak ada Al-Quran di rumahnya? Ada Al-Quran di rumah? Nggak ada? Nggak ada. Rizky ada Al-Quran di rumah? Nggak ada juga? Enggak, Al-Quran di rumah. Kalaupun kalian masih bacanya Iqra, tetapi di rumah apakah ada Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada memang. Kalau memang oke, silakan dijalankan tangannya. Nah, kalau memang tidak ada Al-Quran di rumah sebagai umat Islam, bolehlah besok Ibu bawa kalian Al-Quran. Ya. Tapi janji serius mempelajarinya. Ya, kalaupun lewat tahapan Iqra, baru nanti belajar Al-Quran. Ya, janganlah pula sebagai Islam ya, anak-anak Ibu yang muslim muslimah tidak ada Al-Quran di rumahnya. Berarti orang tuanya tidak pernah membaca Al-Quran. Neneknya pun tidak pernah membaca Al-Quran, alhamdulillah ya. Tapi kalau memang begitu, besok insya Allah Ibu kasih Al-Quran nih. Membawakan Al-Quran untuk Jadet dan Rizky. Ada dua. Ica ada Al-Quran di rumah? Ada. Ya. Nanti cuma 2 orang tadi ya. Ingatkan Ibu besok. Nah, Ibu, di sini akan aku sampaikan materi tentang Al-Quran. Ya. Coba diperhatikan bahwa Al-Quran adalah semua firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, ingat lewat perantara malaikat Jibril mendapat pahala bagi siapa yang membacanya. Ya. Nah, jadi semakin banyak membaca Al-Quran, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Nah, jadi di sini Ibu tanya dulu, ya. Kalau tadi Ibu sampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat apa? Jibril. Di mana? Di Gua Hira ya. Tapi kan di Gua Hira ya. Al-Quran itu pertama kali diturunkan ya lewat perantara malaikat
sebagai mengumpulkan rahasia ya, mengumpulkan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses yang kedua di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Al-Qur'an itu ke Lauhul Mahfuz, yaitu ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ya, langit dunia. Nah, jadi kalau kita lihat langit, tahu kan langit karena itu? Ya, lihat langit dan belum lagi langit yang ini. Baitul Izzah itu bukan lagi langit yang ini, ya, ada langit atasnya. Nah, jadi proses yang ketiga di sini adalah dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Bertahap, tahu itu bertahap? Ya, berangsur-angsur, bertahap-tahap. Ya, sedikit-sedikit gitu ya. Nah, selama berapa lama? 2 bulan 22 hari lama juga ya, karena dia berangsur-angsur bertahap. Nah, dari di sini juga ada hikmah, ya, ada hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, ya. Nah, yang pertama adalah untuk menetapkan jiwa Rasulullah SAW dan menguatkan hatinya, ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mendidik masyarakat dan menyelesaikan hukum Islam secara bertahap. Nah, memang kalau secara langsung 30 juz diturunkan mungkin berat ya. Nah, sedangkan yang berangsur-angsur saja itu pun tidak langsung bisa dipahami oleh orang terdahulu. Nah, yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Apa arti kalam? Ada yang tahu apa arti kalam? Kalam itu adalah perkataan, ya. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafalnya, memahami dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada belum yang sudah punya hafalan Al-Quran? Ada ya. Kalaupun dimulai sedikit demi sedikit, tapi jangan di stop hafalannya. Insya Allah melalui cara yang sedikit demi sedikit capai juga 30 juz ya. Nah, di sini ya bahwa tentang Al-Quran ini juga ada yang disebut dengan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Nah, itu tanya kembali, apa itu surah Makkiyah? Ada yang tahu surah Makkiyah? Oke, hai Pak, apa itu surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di kota Mekah. Oke, surah yang diturunkan di kota Mekah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan ketika Nabi di Mekah. Ya, dan di sini ada ciri-cirinya. Surahnya menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Diawali dengan kata ya ayyuhan nas ya di dalam Al-Quran. Ya, ayatnya juga pendek-pendek. Nah, berikutnya ada surah Madaniyah. Apa itu surah Madaniyah? Surah yang diturunkan di kota Madinah. Yes, surah yang diturunkan di kota Madinah. Kasih tepuk tangan. Nah, semakin ada itu kan? Nah, di sini ada juga ciri-ciri dari surah Madaniyah, yaitu surahnya menjelaskan tentang ibadah dan hukum. Ya, diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini mungkin sering sekali kita mendengar tentang awalan surah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah salah satu contoh ya ciri-ciri dari surah Madaniyah. Nah, jadi dari materi yang Ibu sampaikan, jika ada pertanyaan silakan tunjuk tangan, silakan ditanyakan ke Ibu. Ada pertanyaan ada Ibu? Ada kira-kira yang tidak dipahami dari apa yang Ibu sampaikan hari ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan permainan. Ya, permainannya adalah masih dengan kartu ya, indeks ke
Ibu minta kepada setiap anak ibu maju ke depan secara bergantian, ambil satu kartu. Masih Rere? Ambil satu kartu secara acak, boleh yang mana saja. Oke. Maju dalam. Oke, langsung berdiri semua. Ambil satu, terserah yang mana saja boleh. Oke, baik. Maju terus. Ambil satu kartu yang mana saja boleh. Diambil, boleh yang mana saja boleh. Ambil aja satu, ambil satu langsung duduk. Nah, oke, lagi yang belum, Kio maju, Rizky maju, maju. Boleh ambil dua boleh, ambil dua, Kio boleh ambil dua. Ya ambil, terserah, ambil. Oke, ada yang belum kebagian, bisa? Ambil yang mana saja. Semuanya kartunya ditunjukkan dulu biar ibu lihat ada nggak anak ibu yang tidak kebagian. Coba ada teman kita udah punya kartu. Oke, ada yang ambil dua, boleh loh ambil dua karena masih ada berlebih. Ada lagi yang mau ditambah kartunya? Cukup satu. Kalau mau ngambil lagi boleh. Ambil lagi di sini masih banyak nih. Ambil boleh. Ambil lagi satu lagi. Ambil aja. Nah, ambil aja satu. Oke. Sekali lagi, kartunya diangkat. Tahan, Lipita, Chelsea, diangkat kartunya. Oke, sekarang diikuti. Nah, kita mulai bermain kartunya, ya. Jadi, yang ibu sebutkan namanya, bacakan satu kartu yang kamu pegang. Ya, bacakan. Biar kami tahu apakah itu sebuah pertanyaan, apakah sebuah jawaban. Kalau itu nanti sebuah pertanyaan, maka kita cari siapa yang memegang jawabannya. Oke, kita mulai dari Rere. Re, bacakan apa yang ada di tanganmu tadi. Baca dengan kuat. Yang akan Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Di manakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa tadi? Pertama kali menerima wahyu. Nah, di manakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu? Itu adalah isi kartunya Rere. Apa kira-kira jawabannya? Coba unjuk tangan yang memiliki jawaban dari pertanyaan Rere tadi. Berdiri. Ada? Nggak ada? Oh, berarti di kartu yang berlebih ini ya. Nah, apa jawabannya? Ada yang bisa menyebutkan? Di mana? Tadi saya tanya dijawab. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali? Di Gua Hiro. Ada di tulisan kalian? Di kartu kalian sekali belum? Berarti di kartu ibu ya. Nah, di kartu ibu berarti ada tadi yang ngambil. Oke, kita lanjutkan. Vio, bacakan isi kartu satu. Al-Quran adalah Al-Quran adalah. Nah, coba perhatikan. Ada nggak kira-kira yang nyambung dengan pertanyaan Vio itu? Al-Quran adalah. Kalau ada, coba ujung tangan. Lihat dulu kartu si hikmah itu. Ada? Al-Quran adalah. Masa nggak ada? Ada nggak sih? Coba. Al-Quran adalah yang tentang jawabannya ini tadi, ya? Hah? Apa yang dikasih Mafika?
dialog. Nah, coba Al-Quran adalah, bacakan. Surah. Oh, bukan. Yang kedua bukan. Sini tiga. Nah, di kartu itu ada. Nah, dia itu nanti isinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, makanya yuk dilakukan nama sebenarnya. Oke, bacakan. Oke, Rizky sekarang berdiri, bacakan dengan kuat. Apa nak? Baca dulu. Baca di sini aja, baca dengan kuat. Nah, bantu bang, bantu bang. Al-Quran adalah itu dia. Rupanya di tangan Rizky bukan rupanya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa tadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tepuk tangan dong. Nah, sekarang Rizky antarkan jawabanmu tadi kemari. Oh, berarti kiri kanan. Pertanyaannya tadi dari Kio, jawabannya dari si. Oke, tentunya pertanyaan dan jawabannya ke Ibu sini. Oke, taruh di sini. Lihat. Ada satu orang yang ingin membacakan apa yang dia pegang. Oke, Chelsea. Bacakan. Kuat, kurang jelas. Surah yang diturunkan di kota Madinah disebut Yes, surah yang diturunkan di kota Madinah disebut. Surah Makkiyah. Oke, berarti jawabannya ada di tangan Afika. Surah Madinah. Makkiyah. Tepuk tangan itu. Mereka berdua. Sekarang angkat berat. Nah, itu dia perbedaan tentunya. Jadi kita tahu bahwa yang dipegang kawan adalah jawabannya. Oke, ada lagi? Oke, Safira, bacakan. Kepada siapakah Al-Quran diturunkan? Ah, kepada siapakah Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya ada di tangan si Haifa. Oke, sekarang Sapi dari Haifa kumpulkan soal dan jawaban. Nah, yang berupa jawaban di tangannya. Coba bacakan jawaban. 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Oke, kalau adalah jawaban 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa kira-kira soalnya? Ada di tangan kalian? Seperti yang sudah kita bacakan tadi, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa kira-kira soal dari itu? Ada? Oh, ternyata di tangan ibu ini. Ada sama ibu rupanya jawabannya, pertanyaannya. Di kartu yang sama ibu ini ada pertanyaan dari Afika tadi. Berapa lama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baru jawabannya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke, nah berarti sudah bisa dipahami ya bahwa permainan kartu ini tidak harus mencocokkan langsung. Ya, ada kalanya pertanyaan yang dibacakan, ada kalanya jawabannya yang dibacakan. Oke, kita cukupkan bermain kartunya, ya. Di pertemuan berikutnya kita lanjut. Nah, sekarang, ya, ibu ingin melihat, ya. Nah, di sini coba ibu tanya dulu anak-anak ibu, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kalian sampaikan dari materi yang
mendapatkan apabila dia membacanya. Oke, mendapat pahala apabila dia membacanya. Nah, jadi menurut Alika, kesimpulan tentang pelajaran yang kita lakukan hari ini adalah bahwa Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mendapat apa, Alika? Mendapatkan pahala ya bagi yang membacanya. Nah, tadi juga sudah Ibu sampaikan itu, semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya. Nah, refleksi pembelajaran di sini Ibu tanya, apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran yang kita lakukan tadi? Coba Safira, apa yang Safira rasakan? Saya merasa lebih paham tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Oke, tentang kalau Safira mengatakan dia lebih paham tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Alhamdulillah, ya. Terus hal baru apa yang Anda rasakan, yang Anda dapatkan dari materi yang disampaikan tadi? Hal baru apa? Ya, siapa dulu ya? Haifa, hal baru apa yang Haifa dapatkan ya dari materi yang disampaikan tadi? Hal baru apa? Apa? Bisa? Apa yang lain bisa? Bu, Iya. Apika lagi? saya merasa lebih cinta terhadap Al-Quran dan merasa lebih senang mendapat ilmu baru tentang Al-Quran. Ya, mendapat ilmu baru ya. Dia merasa senang ya. Nah, jadi Apika mengatakan bahwa dia mendapatkan ilmu baru setelah mempelajari tentang Al-Quran ini. Apa yang akan Anda ubah atau perbaiki setelah mendengarkan materi tadi? Apa yang kira-kira mau Anda ubah? Yuk. Ada yang bisa diubah? Setelah mendengarkan materi ini, Bu, saya akan semakin apa ya? Saya akan semakin rajin membaca Al-Quran. Nah, semakin rajin membaca Al-Quran, akan semakin cinta kepada Al-Quran, ya. Nah, jadi sampai di sini ya materi kita tentang pendidikan agama Islam, ya, yaitu membahas tentang Al-Quran sebagai kitab yang terakhir, ya. Nah, kurang lebihnya Ibu minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk kita semua kita kasih tepuk tangan.